Sahabat Sonora, jumpa lagi bersama saya dengan Desi dalam program Sonora on the Spot. Saat ini saya sedang berada di suatu lokasi yang adem, yang sejuk. Nah, di lokasi manakah ini? Kita sedang berada di salah satu fasilitas dari pemerintah Kota Pontianak. Lebih tepatnya, lokasi mana? Lokasi ini diperuntukkan masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk berolahraga. Nah, saat ini dan saya sedang bersama seorang, bisa dikatakan seorang entertain Pontianak atau selebgram Pontianak. Nah, siapakah dia? Tentu sahabat Sonora penasaran? Oke, kita langsung temui dan bincang-bincang bersama para sahabat Sonora. Seperti janji saya tadi, saya sedang berada di salah satu fasilitas jogging track dan bersama seorang selebgram Pontianak. Nah, ini adalah panggilannya apa nih? Putra aja ya. Panggilannya adalah Putra Tari Gas. Tentu sebagian besar warga Pontianak pasti sudah mengenal ya, karena beberapa kali sudah pernah tampil di televisi swasta ya, televisi swasta tingkat nasional, bukan lokal aja loh. Ini udah sampai ke tingkat nasional. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, langsung dengan Mas Putra. Halo sahabat Sonora, perkenalkan namaku Putra Tari Gas dan aku berasal dari Kabupaten Landak. Oke, Mas Putra ini adalah putra daerah asli Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak ya Mas ya, Kota Ngabang, Kota Intan katanya ya. Oke, nah sekarang ini boleh diceritakan apa aja nih kegiatan setelah menjadi seorang selebgram ya? Apa aja nih kegiatannya? Baik, setelah kemarin selesai kuliah di tahun 2019, apa ya kegiatannya sekarang ya, tetap terus bikin konten yang bisa menghibur orang dan menjadi inspirasi banyak orang gitu aja sih Kak. Terus beberapa masih jualan kayak online shop gitu. Jadi selain punya ibaratnya itu punya followers banyak juga, ya aku bisa manfaatin dari itu semua kayak menggiring followers aku untuk bisa berbelanja juga. Barangnya itu kayak punya usaha sendiri gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Oke, jadi sekarang selain menjadi seorang entertain, ada bisnis juga. Jadi memanfaatkannya, memanfaatkan entertainnya sebagai seorang entertain dan juga sambil berbisnis. Nah, kalau boleh tahu nih, selain sebagai seorang entertain, kegiatannya apa aja nih? Tetap nari sih Kak, tetap berkecimpung di dalam dunia entertain juga sih pastinya. Karena udah basicnya di situ. Oke. Nah, gimana sih ceritanya dari seorang istilahnya putra daerah lah ya, dari kabupaten datang ke kota dan bisa terjun ke dunia entertain ini? Gimana ceritanya tuh? Awal mulanya? Awal mulanya itu tahun 2015. Aku masih ingat banget itu. Waktu itu ada suatu aplikasi yang mungkin sama dengan aplikasi sekarang. Dan menurut aku itu ada aplikasi yang pertama kali sebelum adanya TikTok dan beberapa aplikasi lainnya. Itu nama aplikasinya Dubsmash. Yang dimana itu kayak lebih pada dubbing suara orang, mengikuti karakter orang. Nah di situ kayak aku tuh pengen coba deh di aplikasi ini. Dan awal tuh kayak malu-malu, terus upload, terus hapus tapi karena malu, belum pede, belum percaya diri. Karena kan itu kayak konten-konten yang menghibur orang, takutnya tuh pesan dari kita yang kita sampaikan takutnya nggak sampai, takutnya garing gitu kan. Tapi akhirnya udah pedein aja, kayak dia upload aja. Akhirnya kayak ada tiba-tiba satu hari itu kayak banyak banget yang nge-follow dan banyak banget yang kayak komen, Bang Putra lanjutin lagi dong. Jadi kayak lebih semangat gitu Kak. Jadi tetap terus dan sampai sekarang gitu. Tetap masih menghibur gitu. Oke. Nah, ini kan sebutannya entertain. Kalau boleh tahu entertain bidang apa nih? Kan mungkin sahabat Sonora nih taunya entertain ya. Nah, lebih spesifiknya ke bidang apa nih? Lebih spesifiknya lebih kepada tari sih Kak. Dancer, modern dance atau tradisional dance? Semuanya. Semuanya dilahap lah ya. Semuanya dilahap karena kan belajar juga kan. Jadi sebagai orang penari tuh ya dia harus bisa belajar apa aja gitu. Karena saya tipikal orang yang kayak harus suka belajar. Kalau aku nggak bisa aku harus belajar. Kalau aku nggak bisa di sini aku harus belajar. Kalau aku kayak lebih kayak gitu sih. Nah, kembali lagi ke cerita tadi yang Bang Putra tadi bilang awalnya belum pede nih, mau masukin hapus, diposting hapus. Nah, pada saat dipost pertama kali dan ternyata nih positif nih, orang yang menanggapinya positif dan ternyata itu yang membuat makin semangat ya, putranya makin semangat untuk
mengupload lebih banyak lagi Yes. konten-kontennya ya. Nah, pada saat ini kan ada yang positif, tentunya ada juga yang negatif. Nah, kira-kira dari postingan negatif adakah yang membuat ciut, membuat nyalinya hilang semangat? Nah, itu bisa diceritakan gimana? Ya namanya entertain udah pasti ada yang tidak suka, ada yang suka ya Kak. Dan aku waktu itu sempat ada yang nggak suka sih. Saat masih waktu itu booming-boomingnya, ada satu akun yang membuat saya itu down. Pernah Nah. saya down dan waktu itu saya hampir ya nggak bikin video Putus lagi, asa putus lah, asa ya. dan kayak ya udah nggak lagi deh gitu. Tapi saya pikir bahwa banyak banget orang yang maksudnya gini, dari satu orang tuh dari berbagai ratusan orang otomatis ada satu orang yang nggak suka. Jadi kita lebih kuat ya di sama orang yang lebih suka sama kita. Oke. Jadi Itu yang memotivasi ya. lagi karena satu orang yang nggak suka masih banyak apa yang nggak suka. Yang lebih suka. Nah karena kan peminat orang kan nggak cuman apa sih, maksud itu nggak cuma satu aja, maksudnya Iya. itu masih banyak Masih peminat. banyak. Jadi itu nggak kayak harus kayak gini nggak. Kita juga memang harus tetap terus semangat. Kayak aku tuh waktu itu harus tetap semangat karena saya pikir bahwa banyak banget orang yang peduli kok. Oke, berarti dengan kata lain jadikanlah haters itu sebagai cambuk untuk buat kita lebih semangat lagi. Nah, sebenarnya hobinya Putra sendiri ini apa? Mungkin sebelum terjun di dance ini kan tadi katanya awalnya coba-coba, tapi mungkin ada hobi yang dulu pengen seperti ini, tapi ternyata sampai ke kota terjunnya malah ke dance. Sebenarnya hobinya apa sebenarnya? Hobi aku sih Kak sebenarnya apa sih, tetap berkait dengan entertain ya. Dari kecil memang Kak. Udah suka dance Udah gitu suka ya? dance. Kalau dance sih Ada iya ikut Kak. sanggar mungkin ya? Ikut sanggar juga karena udah tahu mungkin dikasih Tuhan talent kan, bakat, terus ya udah kata Tuhan bilang mungkin ini buat berguna bagi orang lain. Terlebih lagi bapak kan orang entertain juga. Oh, gitu. Jadi tapi berbeda Berarti alur nih. mengalir lah ya, Iya, dari darah seni juga. darah seni mungkin. juga. Karena bapak kan dia bukan penari malah. Dia bapak tuh adalah penyanyi dia. Oh. Nah, tapi Nah, saya Putra sendiri bisa nyanyi nggak? puji Tuhan sedikit bisa. Karena lebih base-nya lebih ke tari gitu. Tapi kalau disuruh nyanyi aku juga bisa gitu. Oke. Tapi lebih spesifiknya ke tari gitu sih Kak. Terus Berarti- suka berbagai macam kayak kegiatan, bukan kegiatan tapi kayak sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Itu aku suka sekali, kayak bikin ini, bikin itu, terus dikasih ide, kamu harus bikin kayak gini, aku harus ikutin. Jadi aku tuh paling lebih suka mengasah otak gitu kan. Kayak dikasih misalnya dikasih kertas sama ini, kamu jadiin apa, aku langsung kayak suka, langsung inisiatif kayak punya ide langsung gitu. Suka dari kecil memang. Suka berinovasi lah Suka ya. berinovasi. Berarti memang darah seni itu sudah mengalir dari orang tua juga, Iya. turunlah ke Putra ya. Nah, ini bicara tadi Bapak ya, Bapak punya darah seni. Nah, Bapak di daerah juga atau Bapak di daerah. di kabupaten juga? Ini kan berarti Putra adalah putra kabupaten lah ya. Nah, dari seorang putra kabupaten, istilahnya kata orang bilang, maaf kata orang kampung, Iya, benar. ya, betul ya. Nah, datanglah ke kota nih. Apa sih yang membuat Putra itu motivasi apa yang membuat Putra itu sampai bisa terjun ke entertain, dan siapa menyangka ternyata bisa sekeren sekarang ini, bisa setop sekarang ini. Motivasi apa tuh? Anak kampung loh. Anak kampung gitu ya. Sempat memang kepikiran dalam benak aku sampai sekarang juga kayak teman-teman bahkan keluarga yang bilang kayak gini, kayak Bang Putra bukan maksud saya sukses enggak sih Kak, tapi kayak orang berpikir kayak bisa ya sampai di titik sekarang gitu, yang dimana masih kecil suka main di hutan kan, sama sekali sekolahnya juga sekolah di daerah gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh kayak ketika sekarang tuh diposisikan kayak orang udah kayak orang udah bukan lupa Kak, tapi kayak udah bisa menyesuaikan diri gitu kan di tempat dimana aja kita berada gitu. Dan bahkan orang teman-teman dari Jakarta bilang, Bang Putra dari mana? Mereka nggak percaya kalau aku lagi dari daerah, mereka nggak percaya gitu kan. Jadi yang memotivasi aku adalah bahwa semua orang semua orang tuh bisa jadi apa aja. Apabila jangan berkecil hati, karena banyak banget kesempatan itu kembali kepada diri kitanya lagi Kak. Ada kemauan apa enggak. Kalau kamu mau seperti ini ya kamu harus lakuin gitu. Kalau kamu punya basic di sini ya udah kamu ikutin basic kamu kayak gitu kan. Nah, sedangkan aku dari daerah yang punya basic yang ibaratnya mungkin Tuhan kasih saya bakat seperti ini, ya aku harus cari tempat di mana aku bisa kembangin bakatku. Nah, mungkin di sini ya di Pontianak khususnya emang ada tempat-tempat yang banyak banget menyediakan kita media atau tempat untuk kita mengembangkan bakat kita. Ya mungkin sampai sekarang jadi lebih nyaman dan lebih enjoy juga sih, lebih cepat gitu. Nah, ini kan Mas Putra sekarang udah terjun ke entertain ya. Nah,
sebelum terjun ke entertain mungkin kuliah ya. Nah, setelah kuliah atau sebelum kuliah mungkin ada pekerjaan di bidang lain? Pernah bekerja di suatu perusahaan atau instansi? Oke, setelah selesai kuliah kemarin, terus langsung kerja Kak. Jadi tapi sebelumnya juga saya kuliah juga sambil kerja sebenarnya. Nah, tapi setelah lulus kuliah, tetapi di tempat kerja yang sama mungkin agak sedikit, karena udah tahu lulus kuliah mungkin agak dinaikin sedikit kayak gitu Kak. Jadi itu memang udah bekerja sebenarnya. Berarti bisa membagi waktu lah ya. Membagi waktu. Kan tidak semua tuh bisa sambil kuliah sambil bekerja. Nah, kalau boleh tahu kemarin pekerjaannya di bidang apa nih? Kalau aku lebih kerjanya pada bidang hospitality sih Kak, kayak perhotelan gitu. Oke. Tapi kalau basic kuliahnya sendiri? Aku tari. Oh, Pendidikan. 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 Berarti guru nih. Guru. Oh, cikgu lah ceritanya dia. Tapi waktu kuliah pun sambil bekerja juga Iya, ya. benar. Jadi ya pandai-pandai mengatur waktu lah ya waktu itu ya. Nah, oke. Nah, kembali ke entertain. Selama menjadi seorang entertain nih, sudah berapa lama ya? Entertain ya Kak? Dari entertain. Entertain dari tahun 2013 sih, dari tahun SMA. Itu benar-benar udah Memang fokus sudah banget. terjun. Mm-mm. Pengalaman apa nih yang Mas Putra rasa paling berkesan lah selama terjun ke entertain? Banyak sih Kak pengalaman yang pastinya tetap ini kalau tetap bisa selalu mengupgrade diri. Itu pengalaman yang aku sampai sekarang tuh kayak harus tertanam dalam diri aku bahwa jangan pernah puas sama apa yang kita capai, tapi tetap harus gali potensi kita, karena kita nggak akan sampai di situ. Kita akan ikut ini nih apa yang lagi viral mungkin ya, apa yang lagi tren, terus kita juga harus ikut perkembangan zaman. Jangan kalau kita punya basic memang udah jago misalnya nari, tapi kita cuma jago nari doang, tapi kita nggak bisa kembangin diri kita. Ke yang lain. Nah, Padahal kayak masih gitu. ada potensi lain Yes, yang mungkin benar bisa banget. kita gali. Bisa Ya. gali kayak gitu sih Kak. Oke, nah saya sempat lihat juga nih, saya kan follower nih. Iya. Nah, saya sempat lihat di IG itu kan banyak nih TV swasta yang mengundang kan kemarinnya sampai ke nasional lah ya. Nasional, iya. Nah, asal mula sampai bisa diundang TV swasta nasional itu seperti apa sih? Sebelumnya ke TV nasional juga tahun 2016 juga pernah ke Jakarta juga. Masuk ke stasiun TV juga, juga. Belum masuk stasiun TV sih, tapi udah masuk ke channelnya dari artis kan. Waktu itu Mas Anang sama Ashanti tahun 2016 karena ikut kompetisi. Dari situ aku belajar kayak bahwa aku ini punya basic dan harus dikembangkan. Dan situ aku mulai kayak aku harus fokus. Makin terpacu. Iya, lagi, makin terpacu iya. bahwa bakalan ada tempat buat kita kalau kita mau sungguh-sungguh. Udah kayak pernah gitu. ketemu dengan artis, Iya. makin memberikan motivasi lah Motivasi. ya. Itu 2016. 2016. Nah, kemudian yang ini baru-baru ini yang saya Baru-baru nonton ini. itu sampai estafet TV swastanya ya kemarinnya. Iya, estafet. Jadi ketika dapat satu informasi kalau bahwa kita ke Jakarta, langsung beberapa stasiun TV kayak udah hubungin kita. Biasa sih memang kayak gitu kalau dari stasiun TV. Nah, itu bersama tim ya. Tim juga. Oke, sama timnya. Tim apa sih namanya? Tim Rusuh Kak. Nah, oke. Jadi sahabat Sonora, Bang Putra ini diundang TV swasta nasional itu bersama namanya tim rusuh. Tetapi tidak membuat rusuh ya. Jadi ini adalah hal-hal positif. Jadi talenta yang diberikan mereka kembangkan sehingga bisa sampai diundang oleh TV swasta nasional. Nah, di daerah sendiri gimana nih kalau untuk media-media di lokal? Supportnya seperti apa? Kalau media lokal sini ya khususnya Kak. Jujur. Nah untuk media di lokal ya Kak khususnya kan itu masih minim sih Kak, masih minim untuk support gitu kan. Tapi kita tuh banyak support dari media-media luar nasional kayak gitu. Dan aku juga mau ucapin terima kasih pada Sonora nih. Oke. Dan ini adalah salah satu pertama nih Kak. Wah, luar buat saya biasa. dipanggil kayak gitu. Kalau dari media seperti ini, seneng sekali. Dan kami juga dari Sonora Pontianak juga terima kasih ya Bang Putra sudah meluangkan waktunya bersedia. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami bisa meliput seorang entertain yang sudah sampai ke tingkat nasional. Bang Putra, ini kita kan sudah memasuki bulan Desember nih. Nah, Bang Putra sebagai salah satu pemuda Nasrani ya, pemuda Kristen, memaknai Natal ini seperti apa ya? Mungkin sudah banyak berkat yang Tuhan kasih, Tuhan berikan. Nah, mungkin sebagai ungkapan syukur seperti apa nih memaknai Natal di tahun ini khususnya? Tahun ini ya. Dan
aku merasakan bahwa di tahun ini tuh tahun yang banyak berkat dari Tuhan ya. Memang benar-benar banyak berkat di tahun 2020 walaupun di masa sekarang yang kita pandemi tetapi ternyata tetap Tuhan tuh kasih lahan buat kita gitu kan. Jadi yang aku pengen bagikan bahwa berkat sama orang-orang bahwa apa yang aku dapatkan sekarang walaupun nggak banyak, aku bisa share, aku bisa bagikan ke orang yang mereka membutuhkan kayak gitu. Walaupun nggak banyak, tapi setidaknya bisa buat mereka seneng gitu. Itu aja sih Kak, perhatian juga jadi kayak gitu. berkat yang kita sudah dapat, kita berkati juga orang lain. Benar. Saya juga lihat di IG nih, ada beberapa kali Mas Putra sama teman-teman kali ya. Sama adik. Sama adik itu jalan-jalan ke suatu tempat yang maaf mungkin pemukiman kumuh itu bagi-bagi. Nah itu dapat ide seperti itu gimana sih ceritanya? Oke Kak, karena saya ini tipikal orang yang kayak lebih suka sedih gitu kan. Bahwa saya juga bukan orang yang mampu, enggak. Saya sama seperti mereka. Kita semua sama gitu kan. Jadi ketika waktu itu keinginan saya timbul karena waktu itu saya lagi jalan-jalan sore Kak. Bahwa kayaknya lihat orang-orang tepi jalan, terus kalau kita bagi walaupun kita tidak bisa bagi uang atau uang cash atau apapun, itu kayak mereka senyum tuh kayak seneng gitu liatnya. Nah pas waktu itu sore lihat bapak sama anaknya naik pakai bawa gerobak gitu kayak waktu itu lagi main kan singgah gitu tepi jalan, kayak ajakin bicara tuh ke orangnya humble banget gitu kan, kayak dia lagi cari ronsokan ya Kak ya. Dia di situ pemulung. Di situ saya banyak banget belajar dari beliau bahwa katanya dikasih Tuhan sehat, dikasih Tuhan kuat itu bukan untuk minta-minta, tapi dikasih Tuhan kuat itu buat kita bekerja walaupun mulung. Nah di situ aku kayak tertampar sekali kayak walaupun ibaratnya ya kita diberikan kemampuan yang berbeda-beda, kita bisa kembangkan di tempat-tempatnya di masing-masing kayak gitu. Nah di situ kayak mulai ya kayaknya aku bakalan bisa share kebahagiaan buat orang lain, berbagi berkat yang sudah diterima ya. Iya benar Kak. Jadi aku pikir bahwa selama ini tahun 2020 yang Tuhan banyak udah kasih berkat, aku udah sisihkan beberapa ya mungkin apa yang aku bisa bagikan akan aku bagikan, karena aku pikir bahwa rezeki itu bisa datang kapan aja dengan cara kita berbagi, dengan kita ikhlas kapanpun dimanapun. Kalau Tuhan mau kasih kita, tetap Tuhan kasih kita. Luar biasa. Jadi tetap berbagi. Ya. Apalagi di tahun 2020 ini kan istilahnya dari berkat jasmani, berkat rohani, finansial juga tentunya ya. Ini merupakan tahun yang luar biasa ya 2020. Jadi walaupun di masa pandemi ini masih bisa berbagi dengan orang lain. Benar. Nah biasanya nih kalau memasuki Natal nih, ada kegiatan apa nih Putra? Mungkin pulang kampung Kak atau apa nih rencana kegiatannya di bulan Natal ini di Desember ini? Di Desember ini udah rencana untuk pulang kampung. Pulang kampung tentunya, kumpul dengan keluarga dulu ya. Sama keluarga, dan pengen kayak ngajakin mama setelah pulang kampung nih, setelah Natal bakalan pengen ngajakin mama jalan-jalan sih, walaupun nggak pergi keluar kota atau gimana, cukup di Pontianak aja, bawa jalan-jalan buat nyenengin hati mama sih sama bapak. Luar biasa, pengabdian seorang anak lah ya. Iya. Oke, nah ini kita terakhir ya Putra ya. Mungkin harapan Putra sebagai pemuda Kristen untuk teman-teman yang lain, teman-teman yang sedang menonton ini, apalagi ini berkaitan dengan Natal ya. Mungkin apa nih motivasi untuk teman-teman, untuk sahabat Sonora dari seorang Putra? Harapan ya Kak ya. Harapan dari aku cuma bilang kayak jangan pernah capek untuk berbagi, jangan pernah pelit sama ilmu yang kita kasih, karena apa ya, itu efektif buat orang lain itu sangat luar biasa. Karena aku udah benar-benar kayak ngerasain bahwa ketika kita berbagi dalam bentuk materi, informasi, share tentang apapun itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Kita kasih mereka materi tentang apa yang mereka butuhkan, misalkan ini gimana dong caranya ini, tapi kita sharing, kita bagi tuh kayak mereka, oh makasih banyak ya bang. Nah disitu kan orang bakalan mikir bahwa oh ternyata apa ya, orang ini nggak sombong. Nah itu kan ibaratnya dalam artian bahwa kita tuh bisa berbagi ilmu sama orang lain kayak gitu Kak, bahwa apa yang kita bisa bagikan kita bagikan, apapun itu tidak harus menunggu kamu kaya, tapi selagi kamu bisa lakukan aja. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berbagi itu tidak harus menunggu kaya, tetapi apa yang ada dalam diri kita bisa kita bagikan menjadi berkat untuk orang lain. Benar. Luar biasa. Oke, itulah sahabat Sonora, bincang kita dengan seorang
Entertain, selebgram Pontianak, Putra Terigas ya, dengan Abang Putra Terigas yang mungkin bisa diambil maknanya, diambil positifnya dari seorang Putra Terigas. Oke sahabat Semarang, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan terima kasih. Hai, saya Putra Terigas mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Harapan semoga di tahun depan ya pandemi cepat berlalu. Semoga kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang tercinta. Bye-bye.